Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada ibu-ibu jamaah taklim yang berbahagia dan insyaallah semua yang hadir ini kelak menjadi penghuni surga yang kekal. Alhamdulillah pada siang hari ini, hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 17 bulan Rajab 1446 Hijriah. Berarti ibu-ibu, Ramadan hanya kurang 43 hari lagi. Semoga ibu-ibu yang hadir semuanya yang istiqomah di majelis taklim ini kelak wafatnya husnul khotimah, kelak dimasukkan surga. Dan mudah-mudahan ibu-ibu semua, doa saya pertama semoga hidupnya tambah barokah, tambah lancar rezekinya, yang sakit segera Allah sembuhkan, yang punya utang mudah-mudahan cepat lunas. Bar itu aja ngutang mending Bu ya, ngutang hanya kepepet saja nanti ya. Insyaallah keluarga besar kajian jamaah Masjid Hidayah semuanya hidupnya penuh dengan keberkahan, di dunia berkah dan di akhirat kelak menjadi penghuni surga yang kekal. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang berbahagia, kajian pada sore hari ini kita kembali ke kitab fikih. Adapun yang akan kita bahas yaitu sunnah nussolati, sunnah sholat. Sunnah sholat terbagi 3 bagian. Pertama, sunnah qabla sholati, pertama sunnah sebelum sholat. Dan yang kedua sunnah asna'is sholati, yang kedua sunnah di dalam sholat. Kemudian yang ketiga sunnah ba'da sholati, sunnah setelah sholat. Kita kaji dulu yang pertama ibu. Insyaallah fokus Bu ya, nggak ngantuk Bu? Enggak. Encang-encut tali kecapi kalau ngantuk. Ya, encang-encut tali kecapi matane ngantuk, tambahnya minum. Tapi nyong lagi nggak ngopi Bu. Iya, udah lama ngopinya, paling dikit banget kan deh. Pertama yaitu sunnah sebelum sholat ibu. Pertama yaitu hudurul qalbi wastisharu azamatillahi ta'ala. Nomor 1 ya hadirnya hati dan rasa takut kepada Allah. Ketika kita akan sholat Bu, kita berusaha menghadirkan hati bahwa kita ini akan menghadap yang segala-galanya. Jangan dibalik. Kalau kita mau menghadap contohnya lurah ataupun orang yang jabatannya tinggi, grogi, barang menghadap Allah biasa-biasa saja. Jangan dibalik Bu ya. Kemudian yang kedua yaitu adzanu. Kedua disunahkan adzan. Yusannu lirijali wala yusannu lil mar'ati. Adzan itu disunahkan untuk laki-laki dan tidak disunahkan untuk perempuan. Tapi ibu, disunahkan untuk perempuan juga mendengarkan adzan dan mengikutinya. Bahkan ketika ibu lagi membaca Al-Quran pun, kalau dengar adzan, mustahabnya, sunnahnya yaitu berhenti dulu.
berhenti dulu mendengarkan adzan dan mengikuti. Setelah selesai membaca doa dengan doa yang sudah diajarkan Nabi, maka kata Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka halal baginya syafaatku di yaumil qiyamah. Kemudian yang nomor 3 Bu ya, iqamah. Disunahkan iqamah itu untuk laki-laki dan perempuan apabila perempuan akan sholat bersama perempuan, artinya berjamaah. Yang keempat, asyiwaku, bersiwak. Bersiwak itu yang paling utama dengan kayu arok. Kalau di sini agak kesulitan mungkin mencarinya. Setiap warung kayaknya belum tentu nyetop siwak, ya diganti dengan sikat gigi. Itu hukumnya sunnah Bu ya. Kemudian yang selanjutnya nomor 5, husnu fil libas Bu. Disunahkan ibu-ibu ketika akan sholat itu ibu memakai baju yang paling bagus yang ibu senangi, baik ibu-ibu ataupun bapak gitu ya. Jangan dibalik. Kalau mau kondangan pakai baju yang paling bagus, mau sholat pakai baju yang biasa-biasa saja, itu kan dibalik. Sunnahnya, mustahabnya, baik bapak-bapak, ibu-ibu, sunnahnya mengenakan pakaian yang paling ibu sukai. Itu hukumnya sunnah. Kemudian selanjutnya itu ittihadus sutroh, memasang sutroh. Sutroh itu pembatas. Bisalah sutroh itu ibu kalau sholat di rumah itu pepetkan badan ibu menuju tembok, itu kan juga udah masuk mengamalkan sunnah, yaitu memasang sutroh. Itulah sunnah-sunnah sebelum sholat. Kemudian selanjutnya yang nomor 2 Bu ya, sunnah-sunnah di tengah sholat ataupun sedang mengerjakan sholat. Sunnah-sunnah sholat ataupun sunnah-sunnah di dalam sholat itu terbagi 2. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Diulang lagi, sunnah di dalam sholat ada 2 bagian. Nomor 1 yaitu sunnah hayat, nomor 2 sunnah ab'ad. Kita kaji dulu bagian-bagian sunnah hayat Ibu. Sunnah hayat dulu. Yang pertama, raf'ul yadaini fi takbiratil ihrami. Nomor 1 sunnah hayat yaitu mengangkat 2 tangan di dalam takbiratul ihram. Jadi mengangkat tangan itu Bu hukumnya sunnah hayat. Silahkan lurus pundak boleh, lurus telinga boleh, ataupun angkat tangan sedikit begini juga sudah mengerjakan sunnah hayat. Dan apabila sunnah hayat ditinggalkan, itu tidak perlu sujud sahwi dan tetap sah sholatnya. Mengangkat tangan itu Bu hukumnya sunnah Bu ya. Sementara lafzul jalalah, lafaz Allahu Akbar itu rukun Bu. Wajib mengeluarkan suara yang ibu sendiri harus mendengar. Artinya kedengaran telinga ibu sendiri. Allahu Akbar gitu Bu ya. Mengangkat tangannya itu sunnah Bu. Sementara lafaz jalalahnya yaitu Allah Akbar itu harus kedengaran telinga sendiri. Apabila sholat hanya mengangkat tangan tapi mulutnya tidak mengucapkan lafzul jalalah, tidak mengucapkan Allahu Akbar, itu sholatnya enggak sah Bu. Sholatnya tidak sah. Dan ini yang dikhawatirkan Nabi Bu. Banyak umatku yang sholat 50 tahun sampai 60 tahun tetapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak diterima?
Karena salah satu faktor tidak terima ya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena sholatnya menghilangkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu lafzul jalalah itu Bu. Allahu Akbar itu hukumnya apa Bu? Rukun. Mengangkat tangan hukumnya apa Bu? Sunnah. Jadi mengangkat tangan hukumnya sunnah. Sementara lafaz Allahu Akbar itu hukumnya rukun Bu. Allahu Akbar. Apabila tidak mengucapkan Allahu Akbar, lafaz jalalahnya tidak jelas, tidak kedengaran, maka itu la yasihu sholatuhu. Salatnya tidak sah. Di sini tidak membahas usoli, Bu ya. Tidak dibahas usoli, udah usoli dibahas sendiri-sendiri aja lah karena dia. Yang saya tekankan adalah takbiratul ihramnya. Lafaz Allahu Akbarnya itu harus jelas Bu ya. Sementara mengangkat tangannya silahkan lurus pundak boleh, lurus telinga boleh ya, lurus dada begini sudah termasuk sunnah gitu ya. Hadirin ibu-ibu yang berbahagia yang insyaallah yang istiqomah di majlis taklim ini, insyaallah doa saya semoga panjang umur, sehat selalu, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal